Kita mulai belajar sekarang tentang cinta yang bisa kita ambil dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bismillah, kita mulai. Yang pertama, ini saya ambil dari potongan-potongan yang ada di novel. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dari bagian-bagian novel itu tentang cinta adalah jalan masuk dan jalan keluarnya cinta. Di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, ternyata ada satu pandangan yang menurut saya menarik. Menurut Buya Hamka, jalan masuknya cinta yang paling mudah itu adalah rasa kasihan. Tapi nanti rasa kasihan ini juga, kalau tidak hati-hati, juga akan menjadi jalan keluarnya cinta. Jalan hilangnya cinta. Coba kita lihat ya kalimat-kalimat yang menunjukkan itu di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan cinta adalah melalui beberapa pintu. Ada dari pintu sayang, ada dari pintu kasih, ada dari pintu rindu. Tetapi yang paling aman dan kekal ialah cinta yang melalui pintu kasihan itu. Jadi ini ceritanya kan, awalnya memang Hayati ini bersimpati, kasihan terhadap sengsaranya Jainuddin. Jadi dia melihat betapa anak muda ini kalem, pendiam, tapi sering disia-siakan, sering diterlantarkan orang hanya karena dianggap orang asing. Nah, ini Hayati ini kasihan. Meskipun Jainuddin tidak tahu kalau dikasihani oleh Hayati. Kalau Jainuddin ya memang senang saja lihat Hayati yang ayu, yang cantik, yang lembut. Tapi awalnya sebenarnya Hayati itu perasaannya adalah perasaan kasihan. Kasihan itu kan, ya kata dasarnya sama sih, kasih, tapi ada akhiran. Beda dengan cinta, beda dengan sayang. Kalau cinta itu kan fokus pada perasaannya, perasaan sukanya. Kalau sayang itu fokusnya pada perhatiannya. Ada kasih, kasih itu fokus pada kerelaan untuk memberi, untuk membantu. Nah, kasihan itu dekat dengan itu. Kasihan itu berarti rasaku, aku letakkan padamu. Dalam arti, kalau bahasa istilah psikologi ini lebih ke empati. Jadi empati, aku turut merasa kesedihanmu, aku turut merasakan kesulitanmu, aku turut merasakan kesengsaraanmu. Orang yang empatik ini mudah nantinya jatuh cinta, jatuh sayang pada yang dia empati. Ya tidak harus laki-laki dan perempuan. Kalau kita kasihan pada tetangga kita yang miskin, pada saudara kita yang yatim, itu kan nanti ujungnya kita sayang pada mereka, kita cinta pada mereka. Sehingga kita lenyapkan ego, kita membantu mereka. Jadi menurut Buya Hamka, kasihan itu cinta yang paling baik, untuk jalan yang paling baik untuk memperoleh cinta. Karena tahap selanjutnya dari kasihan itu adalah cinta. Silakan teman-teman setuju apa enggak dengan pandangan ini. Semoga enggak dipakai untuk modus ya teman-teman. Mungkin dipakai untuk modus biar dia jatuh cinta padaku. Tak tampilkan sisiku yang menyedihkan, menyengsarakan biar dia kasihan. Nah, ini menurut saya, mengapa saya angkat, karena menurut saya ini menarik. Mungkin bisa bahan diskusi teman-teman. Tapi sebaliknya juga,
kasihan bisa jadi jalan keluar dari cinta. Jalan keluar itu bukan solusi, tapi jalan cinta turun derajatnya, jadi orang tidak lagi cinta, hanya kasihan saja. Itu kalau ini komentarnya Hamka kepada peristiwa ketika Hayati menerima lamarannya Ajis. Jadi Hayati ini ada momen ketika dia merasa ragu-ragu, merasa Jainuddin ini memang apa ya pantas jadi suamiku. Kok ndak update ya anak ini, ndak gaul. Yang lain anak muda-muda seperti itu, dia kok masih saja seperti ini. Ada momen begitu Hayati ini. Nah ini makanya ada kalimat dari Hamka, dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta. Sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan, tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Kalau yang tadi dari kasihan ke cinta, kalau ini sebaliknya, dari cinta jadi kasihan. Ketika awalnya cinta, sekarang kasihan, kata Hamka, ya biasanya lama-lama cintanya surut. Karena kasihan ini sesuatu yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Kalau situasi orang yang dikasihani berubah, ya bisa jadi kasihannya hilang. Beda dengan cinta. Kalau cinta itu apapun kondisi yang dicintai, cinta tidak akan berubah. Tapi kalau dari cinta hanya tinggal kasihannya saja, ya biasanya lama-lama cinta itu akan susut dan hilang. Jadi jalan masuk dan keluarnya ternyata sama, yaitu rasa kasihan. Ini pendapatnya Buya Hamka. Ya silahkan teman-teman mendiskusikan ini. Benar rasa kasihan itu bisa memancing orang, membawa orang ke dunia cinta, sekaligus membuat orang terpental dari dunia cinta. Hayati tadi, ketika dia tahu asiknya kehidupan anak muda kota sebagaimana diperagakan oleh Ajis dan kawan-kawannya, dia kasihan melihat Jainuddin. Dia ragu-ragu, sebenarnya dia ingin ninggal Jainuddin. Apa ya pantas Jainuddin sama aku? Wong Jainuddin anak out of date, bahasanya hari ini kan itu. Tapi dia kasihan pada Jainuddin. Mosok ya Jainuddin tak tinggal. Padahal kita sudah sekian lama saling berbagi rasa, saling berjanji untuk setia, mosok tak tinggal, kasihan. Nah ini teman-teman ya yang mungkin mengalami momen ini harus hati-hati. Berarti cinta sudah turun hanya ke level kasihan saja. Ya sudah, kita sudah pacaran lama Pak, sudah bertahun-tahun. Kalau mau saya tinggal dia, kasihan. Kalau sudah sampai cinta tinggal kasihan, itu katanya biasanya ya akan semakin susut. Biasanya nanti ada masalah kecil saja dibesar-besarkan, seolah-olah itu problem yang besar yang tidak bisa dimaafkan, padahal itu problem kecil saja. Itu berarti mungkin selama ini sedang ngempet, hanya kasihan saja, mau ninggal kok tidak tega, khawatir dianggap dia tidak setia. Baik, ini menurut saya penting, pelajaran pertama untuk bahan refleksi wajah cinta kita dalam hidup ini seperti apa.